Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil. Allahumma fa'alna bima amartana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, ba'da sholat maghrib, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani membahas tentang masalah hukum fikih. Pembahasan kita masih seputar sholat dalam kitab sholat. Pembahasan terakhir yang kita bahas adalah mengenai sholat khauf. Ada 4 acara yang disampaikan, dan kali ini kita beranjak pada pembahasan sholat hari raya, sholat 2 hari raya atau sholat Idain. Yaitu yang dipelajari di sini adalah tata cara sholat hari raya, sholat Id, dan hukum-hukum yang terkait dengan sholat Id. Jadi bukan tata cara sholat Id saja, sampai penentuan kapan sholat Id itu dilaksanakan juga akan dibahas di sini. Jadi misalnya dalam pembahasan melihat hilal, nah itu juga nanti akan dikaji dalam pembahasan Ibnu Hajar di sini. Idain di sini artinya 2 hari raya. Jadi beliau sebut tadi dalam judul sholat Idain itu sholat 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apa yang dimaksud dengan Id? Ya, karena di sini membawa istilah Id, kita perlu pahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan Id. Id secara bahasa itu artinya sesuatu yang berulang. Id itu secara bahasa artinya sesuatu yang berulang. Nah, Idul Fitri, Idul Adha ini disebut dengan Id karena setiap tahunnya itu berulang. Kita akan temui terus. Dan Idul Fitri, Idul Adha ini suatu yang berulang yang kaitannya dengan 2 ibadah penting, yang 2 ibadah ini adalah bagian dari rukun Islam, yaitu Idul Fitri kaitannya dengan puasa Ramadan, artinya setelah kita puasa Ramadan sebulan penuh kita merayakan Idul Fitri, melaksanakan sholat Id. Sedangkan Idul Adha berkaitan dengan ibadah haji yang ditunaikan bagi orang-orang yang mampu, dan juga kaitannya dengan ibadah kurban. Dan para ulama tekankan di sini yang namanya Id di dalam Islam hanya ada 2 hari raya ini, atau hari besar dalam Islam itu cuma hari raya yang disebut di sini, yaitu 2 hari raya ini, Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada selain 2 hari raya tersebut. Mereka katakan, para ulama katakan, la Id Milad, tidak ada hari ulang tahun dalam Islam. Wala Id Mi'raj, tidak juga ada hari kenaikan. Kalau dalam
Ajaran Nasrani ada kenaikan Isa Al-Masih. Kita nggak ada kenaikan, tidak ada. Atau kita sebut dengan Isra Mi'raj, tidak ada. Dalam Islam mengenal seperti itu. Begitu juga tidak ada juga perayaan atau hari besar karena meraih kemenangan. Misalnya penaklukan kota Mekah dirayakan, nggak ada. Kemudian tidak ada juga hari ketika seorang itu naik ke tahta kerajaan atau ketika dia jadi raja. Tidak ada seperti itu pula. Para ulama tegaskan hari besar semacam tadi yang dirayakan ini sebenarnya cuma tasyabbuh, meniru-niru budaya agama lain. Ya, ini cuma meniru-niru budaya agama lain. Dan hari besar ini kenyataannya nantinya jadi hari-hari yang menandingi hari raya Islam yang sudah ada, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Di antara bukti kenapa Islam tidak mengenal hari raya tersebut, Nabi SAW sudah lewat beberapa waktu beliau itu lahir. Sudah lewat beberapa waktu beliau Mi'raj. Sudah lewat beberapa waktu juga beliau menaklukkan beberapa tempat. Namun tidak ada generasi sesudahnya, generasi sahabat, generasi tabi'in, atau generasi awal Islam yang merayakan perayaan semacam tadi. Laukana khairan lasabaquna ilaih. Kata para ulama, seandainya ajaran tersebut baik, tentu generasi terbaik dari umat Islam tadi mereka lebih dahulu melakukannya, bukan kita-kita. Karena setiap kebaikan mereka itu semangat. Setiap ajaran yang Nabi Islam tentukan mereka segera untuk melakukannya. Mas seperti itu tidak ada yang sama sekali satupun dari mereka melakukannya. Kok kita belakangan ini yang lebih tahu dan melakukannya. Nah, itu sebutan tauhid. Dan ini kaitannya nantinya kita pelajari secara khusus tentang sholat Id. Kita lihat hadis yang pertama tentang yang namanya hari raya itu bersama dengan orang banyak. Ya, bersama dengan al-jamaah. Al-jamaah di sini adalah satu kesatuan orang banyak di bawah pemerintahan kaum muslimin. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis 485 dari pembahasan kita dari Bulughul Maram atau hadis pertama dalam bab ini. Aisyah menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yauma yudhin nas. Ya, namanya Idul Fitri, hari di mana orang-orang itu mulai berbuka puasa lagi. Ya, namanya Idul Adha, hari di mana orang-orang merayakan Idul Adha bersama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa dan hari raya itu bersama dengan al-jamaah atau kebanyakan manusia. Al-jamaah ketika dijelaskan oleh Imam Tirmidzi saat beliau membawa kitab ini, bawa hadis ini dalam kitab sunan beliau atau Jami' At-Tirmidzi, beliau menyatakan yang dimaksudkan dengan al-jamaah di sini adalah pemerintah yang sah. Artinya yang dimaksudkan berhari raya
Idul Fitri dan Idul Adha tadi itu bersama dengan pemerintah. Maka ini jadi dalil puasa dan hari raya itu bersama pemerintah. Walaupun dalam masalah ini ada beda pendapat di antara para ulama. Gimana kalau ada seseorang melihat hilal? Dia melihat hilal, lantas persaksiannya itu ditolak oleh pemerintah. Apakah orang yang ditolak persaksiannya ini dia tetap jalankan puasa? Pendapat pertama menyatakan kalau pemerintah menolak persaksiannya, baik ketika ingin mengawali puasa atau ingin berhari raya, maka saat itu menurut pendapat yang pertama ini dipilih juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat dari Imam Ahmad menyatakan dia sama sekali tidak menjalankan hasil penglihatan hilal yang dia saksikan. Yang dia lakukan adalah puasanya bersama pemerintah, hari rayanya bersama pemerintah. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, dalilnya hadis yang kita bawakan di sini, hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam bab ini. Dan pendapat ini insya Allah lebih kuat. Pendapat ini yang dinilai lebih kuat. Ada pendapat yang lain yang menyatakan kalau hilal Ramadan dia lihat, dia jalani penglihatannya, jadi dia boleh puasa lebih dahulu. Sedangkan kalau untuk hari raya Idul Fitri, dia berhari raya dengan orang banyak. Pendapat ini yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad, dan ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Sedangkan pendapat yang ketiga, pendapat dari Imam Syafi'i, menyatakan jika seorang melihat hilal lalu dia melihat hilal untuk puasa Ramadan dan hilal untuk hari raya, maka yang dia lakukan adalah puasanya sembunyi-sembunyi dan hari rayanya juga sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Pendapat yang terakhir ini dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Kesimpulannya, yang lebih baik dalam masalah ini, pendapat pertama di antara alasan yang lainnya selain dari dalil, teks keluar dari dalil juga demi menjaga kesatuan kaum muslimin. Tentu saja ketika berhari raya dengan orang banyak, dengan pemerintah itu lebih menenangkan. Berpuasa pun demikian adanya, ya, itu lebih menenangkan daripada menyelisih pemerintah dalam masalah ini. Dan ketika kita membicarakan tentang masalah hilal, kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau katakan hilal itu bukan hanya penampakan di langit. Beliau menyebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa, hilal itu bukan hanya penampakan di langit, namun hilal itu adalah sesuatu yang begitu masyhur, sudah terkenal di kalangan manusia ketika itu. Yaitu manusia sudah, orang banyak ketika itu sudah katakan ini hari raya, ya hari raya. Jadi bukan hanya fenomena di langit, namun lihat bagaimana keadaan orang-orang di muka bumi itu melaksanakannya. Dan patokannya di sini, hilal di sini patokannya adalah setiap negara punya hilal yang berbeda-beda. Indonesia punya hilal sendiri, Malaysia punya hilal sendiri, Saudi Arabia punya hilal sendiri, Mesir punya hilal sendiri. Masing-masing punya penglihatan sendiri. Karena patokannya ini bukan sekedar hilal itu ada, namun patokannya itu adalah hilal terlihat ataukah tidak. Boleh jadi di Indonesia terlihat, di Saudi Arabia tidak. Boleh jadi di Malaysia terlihat, Indonesia tidak. Ya, maka setiap tempat punya penglihatan hilal sendiri-sendiri. Ya, jadi patokan menurut pendapat yang paling kuat adalah ru'yah hilal lokal, bukan ru'yah hilal internasional. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita lihat pembahasan berikutnya lagi. Ibnu Hajar membawakan hadis di mana kalau pemberitahuan terlihatnya hilal tadi telat. Misalnya ini hari Kamis,
Ya, hari Kamis ini ada yang bawa berita hari ini sudah terlihat hilal, tapi baru diketahui jam 2 siang. Apakah ketika itu kita melaksanakan sholat id jam 2 ataukah nunda besok? Ya, besok hari Jumat, ataukah tidak sama sekali sholat id karena sudah telat pemberitahuannya. Ya, walaupun untuk keadaan saat ini sangat-sangat tidak mungkin, namun barangkali ada di suatu waktu kita menemukan masalah seperti ini. Nah, hadisnya sudah ada yang membicarakan tentang masalah ini, yaitu dari Abu Umayyah bin Anas, dari Umumah, dan mereka adalah di antara sahabat. Ia menyatakan anna rabban ja'u, ada sekelompok orang itu datang, fasyahidu annahum ra'awul hilal bil ams. Rombongan ini datang menyatakan kemarin kami sudah lihat hilal. Ya, kami sudah lihat hilal. Jadi baru ngomong pas hari Kamisnya misalnya. Hari Kamis baru ngomong, padahal hari Rabu sudah lihat sebenarnya. Fa'amarahum Nabi SAW ayyuftiru. Maka Nabi SAW perintahkan kepada seluruh sahabat yang ada, ayo semuanya batalkan puasa. Padahal hari itu sudah puasa. Ya, berarti di sini taruhlah ini hari ke-30 Ramadan. Ya, 30 Ramadan. Ketika hari 30 Ramadan, hilal belum diketahui. Datang orang ternyata sudah lihat hilal kemarin. Berarti harusnya tanggal 30 ini sudah tanggal 1. Dan ingat ya, tanggal Hijriah itu kalau tidak 29 30. Tidak pernah 28 atau 31. Maka dia nyatakan, orang-orang tadi itu menyatakan kami melihat hilal kemarin. Dan Rasulullah perintahkan, sudah kalian wahai para sahabat semua batalkan puasa. Wa iza asbahu yabdu ila musallahum, ketika datang pagi hari besoknya. Ini hari Kamis ya. Misalnya hari Kamis, besoknya yaitu hari Jumat pagi, mereka pergi ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Berarti sholat Idnya tanggal berapa? Tanggal 2. Karena kemarin itu sudah ketahuan, harusnya sudah sholat tanggal hari Kamis tadi misalnya, ya sudah sholat. Namun karena pemberitahuannya telat, semuanya puasanya disuruh batalkan, dan sholatnya baru dilaksanakan keesokan harinya sudah tanggal 2. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Abu Daud, dan lafaznya adalah lafaz Abu Daud, sanadnya sahih. Faedah bisa kita ambil dari hadis ini, jika kaum muslimin mengetahui jatuhnya Idul Fitri atau 1 Syawal, Idul Fitri atau 1 Syawal setelah waktu zawal. Waktu zawal maksudnya matahari di atas tergelincir ke barat, yaitu setelah waktu zuhur. Gampangannya gitu. Setelah waktu zuhur, maka mereka semuanya membatalkan puasa. Mereka semuanya membatalkan puasa. Sedangkan sholat idnya dilaksanakan keesokan hari. Namun bila
1 Syawal diketahui sebelum waktu zawal atau sebelum matahari tergelincir ke barat. Berarti sholat idnya tetap dilaksanakan pada hari itu juga. Jadi misalnya ketahuannya jam 10 pagi, maka sholat id dilaksanakan pada waktu itu. Dan beri catatan, waktu sholat id sama seperti waktu sholat duha. Waktu sholat id itu sama seperti waktu sholat duha, yaitu setelah matahari terbit setinggi tombak sampai kira-kira 15 menit sebelum matahari tergelincir ke barat. Ya, waktu duha tadi ketika matahari setinggi tombak itu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Misalnya matahari terbit sekarang 5/4, berarti 5:30 sudah boleh sholat duha, 5:30 juga sudah boleh sholat id. Nah, waktunya itu berakhir sama seperti berakhirnya waktu duha. Ya, taruhlah 15 menit sebelum matahari tergelincir ke barat atau sebelum matahari itu sebelum waktu zuhur, 15 menit sebelum waktu zuhur. Maka karena patokannya seperti itu tadi, kalau ketahuannya baru jam 10, sholat id masih boleh dilaksanakan. Nah, sekarang kita lihat masih tentang sholat id lagi, tentang hukum makan sebelum sholat Idul Fitri. Hukum makan sebelum sholat Idul Fitri. Ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqudu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Akhrajahu al-Bukhari wa fi riwayatin mu'allaqatin wa wasalha Ahmad wa ya'kuluhunna afrada. Anas menyatakan Rasulullah SAW tidaklah pergi sholat id pada hari id sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ada hadis secara mu'allaq tanpa sanad, namun hadis ini disambungkan oleh Imam Ahmad. Kata Ibnu Hajar, dikatakan wa yaquluhunna furada. Beliau makan satu persatu dari kurma tadi. Maka di sini menunjukkan disunahkan makan beberapa kurma sebelum berangkat sholat id. Disunahkan untuk makan beberapa kurma sebelum berangkat sholat id. Dan disunahkan makan kurmanya tadi dengan jumlah yang ganjil. 1 kurma atau 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya. Karena Allah itu witir menyukai yang witir, Allah itu ganjil menyukai yang ganjil. Nah, kalau tidak dapat kurma, boleh diganti dengan makanan lainnya. Intinya tujuannya di sini makan kurma biar untuk hari raya Idul Fitri tadi orang tidak merasa ketika itu puasa. Karena kalau dia tidak makan, masih dikira ini puasa Ramadan kemarin. Jadi perutnya belum dilatih lagi untuk berbuka. Maka disunahkan untuk makan sebelum sholat id seperti itu. Adapun untuk sholat Idul Adha sebaliknya. Untuk sholat Idul Adha, bagi yang menyembelih kurban,
atau yang punya kurban, hendaklah dia makan setelah sholat. Hendaklah dia makan setelah sholat. Namun para ulama menyatakan hal ini tidak dianjurkan bagi yang tidak berkurban. Karena yang tidak berkurban tidak ada tujuan untuk makan dari kurban tadi. Jadi cuma untuk yang berkurban saja, yang punya kurban atau yang nanti menyembelih kurbannya sendiri. Kemudian hadis berikutnya lagi. Nah, sekarang untuk Idul Adha. Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya, ia mengatakan kan Rasulullah SAW la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Rasulullah SAW kata Ibnu Buraidah dari bapaknya, Buraidah berarti Rasulullah SAW itu tidaklah keluar pada hari Idul Fitri kecuali beliau makan sebelum keluar, dan tidaklah beliau makan pada hari Idul Adha sampai ia melaksanakan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, oleh Tirmizi, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Maka tadi perlakuan berbeda antara Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunahkan makan sebelum sholat, sebelum menuju lapangan. Sedangkan kalau Idul Adha disunahkan tidak makan sampai sholat dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, tujuannya di sini, kenapa makannya setelah sholat untuk Idul Adha? Tujuannya supaya bisa menyantap hasil kurban yang nanti disembelih. Namun diberi catatan untuk Idul Adha tadi, tidak makan sebelum sholat itu bukan artinya puasa. Ya, itu bukan artinya puasa. Karena di sini tidak wajib hukumnya. Tidak ada pemaksaan di sini. Ini hukumnya sunnah. Baiknya tidak makan seperti itu sampai dia melaksanakan sholat. Dan tidak ada puasa itu namanya puasa cuma antara waktu ketika bangun tidur sampai sholat id itu dilaksanakan. Tidak ada pun namanya puasa seperti itu. Yang namanya puasa itu sehari penuh, yaitu dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang hukum keluarnya wanita pada saat sholat id, yaitu dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Umirna an nukhrijal mawad, Umirna an nukhrijal awatiqa wal hiyadha fil aidain. Kami itu diperintah untuk mengeluarkan awatik, gadis-gadis, artinya ini yang belum balik, wal hiyadha, dan wanita yang sudah haid, artinya sudah balik, fil aidain, yaitu dalam sholat 2 hari raya. Yashhadnal khayra wa da'watal muslimin. Kami menghadiri suatu kebaikan dan memenuhi undangan kaum muslimin. Wa ya'tazilul huyyadu al-musalla, dan untuk khusus wanita-wanita haid, mereka hadir di lapangan namun mereka menjauhi tempat sholat. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil, para wanita diperintahkan untuk hadir dalam sholat id di lapangan. Dan di sini tidak dibedakan antara wanita yang sudah sepuh dengan wanita-wanita gadis. Pokoknya selama aman dari fitnah, wanita tadi boleh keluar rumah ketika itu. Selama aman dari godaan para wanita, mereka boleh keluar ketika itu. Berarti kalau aman dari godaan, saat keluar mereka tidak memakai wangi-wangian, tidak berdandan menor,
atau diistilahkan dengan tabarruj. Dan mereka ketika sholat juga jauh dari tempat laki-laki. Dan faedah yang lainnya, keluarnya wanita, termasuk wanita haid, ke lapangan, ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Seandainya ini mau diwajibkan semua wanita keluar, wah ini berat bagi mereka. Karena mungkin ada yang tidak bisa keluar, punya anak-anak. Kemudian hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang wajibnya sholat Id. Alasannya, para wanita saja disuruh keluar, masih gadis, masih dipingit, wanita yang haid pun disuruh keluar. Maka tentu saja yang lainnya, laki-laki lebih pantas untuk disuruh keluar. Maka berdasarkan hadis ini mereka nyatakan orang-orang yang sebenarnya cukup di rumah saja disuruh keluar, ini menunjukkan bahwasanya hukumnya wajib. Namun pendapat yang lainnya ini jadi pendapat jumhur ulama, sholat Id tidaklah wajib. Walau ini pendapat yang paling kuat, sholat Id hukumnya sunnah muakkad. Karena dalil tadi cuma menyuruh keluar, bukan memerintahkan untuk sholat. Karena wanita haid tidak sholat di sini. Sedangkan kalau menyatakan wajib, ya sholat wajib itu cuma 5 berdasarkan ini pendapat jumhur ulama menyatakan seperti itu. Kemudian di sini juga dijadikan dalil wanita haid itu tidak boleh masuk masjid. Namun pendalilan ini tidak tepat. Karena yang dimaksudkan sholat di sini bukan sholat di masjid, namun sholat di lapangan. Itu pertama. Jadi mereka menjauhi tempat sholat. Ya, mereka dilarang jauhi tempat sholat yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, yang dimaksud wanita itu fawayatazilul hiyadul al-musallah, hendaklah para wanita menjauhi tempat sholat. Yaitu ketika di lapangan maksudnya, ya mereka tidak diperintahkan untuk sholat ketika itu. Keadaan mereka tidak sholat. Namun ketika mereka di lapangan, mereka boleh berada di bagian belakang atau dekat-dekat dengan orang yang sedang sholat boleh. Namun bukan maksudnya wanita haid dilarang masuk masjid. Adapun tentang pembahasan wanita haid itu boleh ke masuk masjid ataukah tidak, ini para ulama beda pendapat. Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, wanita haid masih dibolehkan untuk masuk masjid. Di antara alasannya Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah yang dalam keadaan haid itu untuk mengambil sejadah di masjid, dan Aisyah itu menyatakan, saya sedang haid wahai Rasulullah. Rasulullah ketika itu menerangkan, haid kamu itu bukan karenamu. Maka ketika itu Aisyah langsung masuk masjid untuk mengambil sajadah dan dalam keadaan haid. Jadi tetap dibolehkan bagi wanita haid untuk masuk masjid. Ini pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama. Ya, karena tidak ada dalil yang kuat untuk melarang hal tadi, yaitu melarang wanita untuk masuk masjid ketika haid. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan monggo. Baik. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'i menyatakan selama masjid masih muat, maka tetap lebih bagus di masjid. Adapun apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu karena kondisi masjid yang tidak muat. Ya, kondisi masjid yang tidak muat. Jadi wallahu alam, perintah untuk pergi ke lapangan itu sunnah, bukan syarat dan juga bukan kewajiban. Sehingga kalau mau pergi ke lapangan, kondisi masjid tidak cukup, ya baiknya di lapangan. Namun kalau kondisi masjid itu cukup,
ya, maka tidak mengapa untuk melakukan di masjid. Tidak berdosa juga untuk melakukannya di masjid. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Kalau pemerintah non-muslim, maka dia lihat di majelis ulama yang ada di negaranya yang dibentuk oleh pemerintah, keputusannya bagaimana, dia ikuti. Kalau tidak ada, dia ikuti hari raya yang ditetapkan oleh negara yang berdekatan dengannya. Ya, negara lain ada MUI-nya juga gitu, majelis ulamanya juga, maka mereka ikuti. Dan yang tetangganya ini yang tidak mengetahui ada info di negaranya, dia ikuti negara tetangga yang paling dekat. Tolong. Yang lain? Baik, itu saja bisa kami sampaikan. Kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan kami ucapkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, dan semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini ba'da salat maghrib kita kembali mengkaji pembahasan Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita telah sampai pada kitab salat bab salatul Aidain, tentang dua salat hari raya, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kita lihat lanjutan sekarang hadis ke-6 dalam bab ini, atau 490 dari kitab Bulughul Maram. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ini nantinya membicarakan tentang masalah khutbah dan salat Id. Karena Rasulullah SAW wa Abu Bakrin wa Umaru yusalluna al-Aidain qabla al-khutbati. Rasulullah SAW juga Abu Bakar juga Umar biasa melakukan salat Id sebelum khutbah. Biasa melakukan salat Id sebelum khutbah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, tata cara pelaksanaan sholat Id ada dua rangkaian ibadah. Urutan pertama adalah sholat 2 rakaat, sedangkan urutan kedua adalah khutbah. Dan sunnah ini dilakukan oleh Nabi SAW. Dikatakan dalam hadis ini juga dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan juga dilakukan oleh Umar bin Khattab. Faedah yang kedua, menurut sebagian ulama,
berdasarkan hadis Ibnu Umar ini, khutbah Id itu 1 kali. Khutbah Id itu 1 kali. Namun pendapat yang paling tepat, khutbah Id adalah 2 kali khutbah. Khutbah Id itu adalah 2 kali khutbah. Ini menjadi pendapat para ulama madhab. Bahkan ada nukilan ijma' atau kata sepakat ulama yang disampaikan oleh Ibnu Hazm. Kalau hadisnya tidak ada. Namun kalau ulama sudah bilang atau sudah mengklaim sepakat, maka tidak boleh ada yang menyelisihi. Karena tidak mungkin para ulama itu sepakat dalam kesesatan. La tajtami ummatun ala dalalah. Tidak mungkin umat ini bersatu atau menyepakati sesuatu dan itu sesat. Berarti kalau di suatu negeri ujung barat, ujung timur itu sepakat dalam hal ini yang dimaksud, maka tidak boleh ada yang menyelisihi. Ini sudah jadi sepakat para ulama. Adapun sekali lagi untuk hadis khusus, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ada hadis dari Jabir yang mengatakan Nabi SAW khutbah 2 kali. Hadis ini mungkar secara sanad maupun matan. Yang benar itu cuma pembicaraan tentang khutbah Jumat. Namun kita kembali ke pembahasan khutbah Id, intinya tidak dijelaskan secara detail. Maka kalau tidak dijelaskan secara detail, kembalikan kepada khutbah asalnya seperti apa. Yaitu kita cuma bisa samakan seperti khutbah Jumat. Maka kalau khutbah Jumat itu 2 kali khutbah, maka khutbah Id juga 2 kali khutbah. Jadi kesimpulan yang lebih tepat, tetap khutbah Id 2 kali khutbah sama seperti khutbah Jumat. Tata caranya, khutbah pertama seperti biasa, ulama Syafi'iyah menganjurkan di khutbah pertama ada 7 kali takbir. Khutbah kedua ada 5 kali takbir sama seperti sholat. Namun pendapat yang lebih tepat tidak mesti, karena tidak ada dalil yang tegas untuk hal ini. Dan juga memperbanyak takbir saat khutbah ada tuntunannya, namun tidak mesti di awal ketika mengawali khutbah. Tetap ketika mengawali khutbah kita seperti khutbah biasa, misalnya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran dan seterusnya. Sama seperti biasa, ya, namun dianjurkan di antara 2 khutbah tadi untuk memperbanyak takbir. Nah, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas tentang hukum sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Aid. Tentang hukum sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Aid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal Aid rak'atain. Lam yusalli qablaha wala ba'daha, akhrajahu sab'ah. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, sholat pada hari Id 2 rakaat. Dan beliau tidak melakukan sholat sebelum Id maupun sholat sesudah Id, yaitu ketika di lapangan. Jadi saat di lapangan beliau tidak lakukan sholat qobliyah
tidak juga lakukan sholat ba'diyah. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 7, Bukhari, Muslim, Kitab Sunan yang 4, ya, sudah 6 ditambah dengan Musnad Imam Ahmad. Jadi 7 yang mengeluarkannya. Maka faedah dari hadis yang bisa kita ambil, yang pertama, sholat Id itu adalah 2 rakaat. Sholat Id itu 2 rakaat. Kemudian yang kedua, tidak ada sholat qobliyah maupun sholat ba'diyah untuk sholat Id. Namun kalau sholat Id yang dilakukan di masjid, ya, sholat Id yang dilakukan di masjid, tetap masih ada sholat tahiyatul masjid. Ini cuma masalah apakah ada qobliyah sama ba'diyahnya atau tidak. Yaitu ketika di lapangan. Jadi ada salah satu sunnah, nanti ternyata ada salah satu sunnah Nabi SAW. Setelah sholat Id itu ada sholat sunnah namun kerjakan di rumah. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis nomor 8 dalam bab ini, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bila adzanin wala iqamatin. Nabi SAW sholat Id tanpa azan dan tanpa iqamah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Namun asal hadis ini atau pokok dari hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini menunjukkan sholat Id tidak memiliki azan dan tidak memiliki iqamah. Jadi panggilan-panggilan tertentu tidak ada. Begitu juga tidak ada menyuruh jamaah untuk bangkit sholat Id dengan as-sholatul jami'ah rahimakumullah. Tidak ada juga. As-sholatul jami'ah itu untuk sholat gerhana. Karena pembicaraan tentang as-sholatul jami'ah itu ada dalam hadis-hadis sholat gerhana. Namun sebagian ulama menjabarkan as-sholatul jami'ah untuk sholat-sholat yang lainnya. Namun Allah yang lebih tepat, ini cuma berlaku untuk sholat gerhana. Yang jelas tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Adanya hari Id, orang sudah berkumpul, itu sudah tanda itu bahwasanya cara manggilnya seperti itu. Karena hari keramaian ketika itu, jadi tidak perlu ada azan dan tidak perlu ada iqamah. Dan juga pelajaran yang lainnya lagi, kita bisa simpulkan dari hadis ini, azan dan iqamah yang lebih tepat cuma ada untuk sholat wajib. Tidak ada untuk sholat taraweh, tidak ada untuk sholat tahajud, tidak ada untuk sholat duha. Begitu juga tidak ada tempat-tempat yang lainnya. Kalau azan dan iqamah di telinga kanan dan telinga kiri ketika bayi itu lahir, pendapat yang lebih tepat walaupun ada perselisihan kuat di antara para ulama, jumhur ulama berpendapat azan dan iqamah di telinga bayi ketika bayi itu lahir tetap ada tuntunannya. Namun ulama yang lainnya seperti Imam Malik, beliau menyatakan seperti itu tidak ada tuntunan. Ini berdasarkan kelemahan hadis-hadis yang membicarakan tentang keadaan Nabi SAW yang mengazankan atau mengiqamahkan cucunya yaitu Hasan atau Husain. Maka tidak perlu ada syariat tadi kalau kita katakan hadisnya itu lemah. Namun sebagian ulama tetap menganjurkan seperti Ibnu Qayyim. Kemudian ulama-ulama mayoritas ulama mazhab kecuali Imam Malik. Tapi pendapat yang lebih tepat tidak dianjurkan. Begitu pula tidak ada anjuran untuk memasukkan mayit ke dalam kubur dengan kumandang azan. Ya, tidak ada tuntunan memasukkan mayit ke dalam kubur dengan kumandang azan. Yang ada saat memasukkannya, maka yang memasukkan tadi memasukkan pelan-pelan kaki lebih dahulu masuk ke liang kubur, baru kepala itu belakang, lalu saat itu membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, bukan kumandang azan dan iqamah. Jadi cuma ada untuk sholat iqamah. Buktinya di sini sholat Id yang kemarin kita katakan hukumnya menurut mayoritas ulama itu sunnah, tidak ada anjuran untuk azan dan iqamah. Padahal lebih perlu sebenarnya sholat Id untuk panggil banyak orang.
Namun tidak ada di sini. Maka tempat-tempat yang lainnya lagi tidak kita kiaskan atau kita tidak samakan seperti itu. Jadi untuk sholat sunnah tidak ada, cuma ada sholat lima waktu saja. Kemudian untuk azan dan iqamah di telinga kanan untuk azan, telinga kiri untuk iqamah. Bagi bayi yang baru lahir juga tidak ada tuntunan. Menurut pendapat yang paling tepat di antara para ulama, begitu juga ketika masukkan jenazah ke dalam kubur, tidak ada tuntunan untuk mengumandangkan azan ataupun iqamah. Dan di sini kita tidak bisa pakai logika, ya, tidak bisa kita pakai logika. Nanti saya akan sebutkan salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya kita kalau mengikuti Nabi SAW cuma mengikuti saja, tidak bisa pakai logika di situ. Ya, mungkin ada yang pakai alasan kan biar bayi ketika lahir itu langsung dengarkan kumandang azan. Ya bisa kita balik juga. Wong yang diazani dan tidak juga sama saja. Kalau ketika besar juga nggak diulang Iqra, nggak diulang Al-Quran, juga sama saja nggak bisa apa-apa nanti ketika hidupnya. Jadi intinya bukan ketika lahirnya, bagaimana pendidikan orang tua ketika anak tersebut ya sudah mulai belajar Al-Quran, belajar Iqra, maka ketika itu dididik dengan baik, bukan dari saat lahirnya itu harus diajarkan atau diutamakan. Tapi yang selanjutnya lagi kita lihat tentang praktek Nabi SAW untuk sholat Id dan ketika itu beliau berkhutbah. Itu dari Ibnu Abbas, dari yang ke-9 tadi tentang azan dan iqamah. Nah, sekarang yang ke-9 tentang hukum sholat sunnah 2 rakaat setelah pulang dari lapangan. Ini salah satu sunnah yang mungkin jarang yang mengetahui hal ini. Namun ini disebutkan di kitab Syafi'i, kitab Bulughul Maram. Orang-orang Syafi'i saja mungkin nggak tahu, nggak pernah utak-atik buku. Ya, ini padahal buku rujukan mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita ngaku Syafi'i tapi tidak tahu sunnah ini, berarti ya Syafi'inya cuma ikut-ikut saja, manut kiai, ya manut orang-orang saja. Padahal ini adalah satu sunnah ketika pulang dari lapangan sampai rumah dianjurkan sholat 2 rakaat. Kita lihat hadisnya dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Ia menyatakan karena Rasulullah SAW la yusolli qabla al-Id shay'an. Rasulullah SAW tidak lakukan sholat sunnah sebelum sholat Id sedikit pun juga. Tidak ada sholat sebelum sholat Id. Fa iza raja'a ila manzili shalla raka'atain. Namun ketika Nabi SAW itu pulang sampai rumahnya, beliau lakukan sholat 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Kesimpulan yang hadis ini juga disimpulkan oleh para ulama, hadisnya itu adalah hadis yang hasan. Faedah yang bisa kita ambil, ada tuntunan sholat 2 rakaat saat pulang sampai rumah. Jadi ini dilakukan di rumah. Namun kalau orang-orang untuk sholat Idul Fitri pulang cuma bikin opor, ya bikin makan, gitu. Langsung bukan yang dituju untuk melakukan sholat, namun yang dituju itu ke pawon, dapur, siap-siap untuk masak. Gak ada pikir-pikir kayak gini. Yang bikinnya proyek cuma. Ini berlaku nih, ini untuk berlaku untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, sama tuntunannya. Kemudian tuntunannya di sini sholatnya dilakukan di rumah. Namun ini tidak bertentangan dengan hadis tadi, hadis dari Abu Sa'id yang mengatakan, hadis dari Ibnu Abbas yang menyatakan tidak ada sholat sebelum dan sesudah sholat Id. Itu maksudnya sholat di lapangan. Namun kan sholat ini setelah memang, namun dilakukan di rumah. Ini bukan dia maupun bukan qobliyahnya, bukan. Namun ini setelah pulang sampai rumah dianjurkan seperti itu. Di antara faedahnya yang bisa kita ambil atau manfaat dari 2 rakaat ini di rumah, yang pertama memperbanyak sholat sunnah.
Yang kedua, makin banyak tempat yang jadi saksi bagi kita untuk sholat sunnah. Karena di lapangan dia lakukan sholat id, dicatat itu di tempat itu, di bumi tersebut dicatat. Nanti di hari kiamat orang-orang nanti tempat ini jadi saksi, orang ini pernah lakukan sholat di sini. Pulang ke rumah dia lakukan sholat lagi, berarti banyak saksi lagi, tambah saksi lagi. Jadi makin banyak tempat orang itu sholat sunnah, ya, maka makin banyak saksi pada hari kiamat. Maka dianjurkan kalau pernah kita bahas ketika sholat Jumat, ya, di hadis Muawiyah, ketika itu beliau negur ada orang yang sholat langsung di tempat. Maka ketika itu Muawiyah katakan, Nabi SAW menganjurkan kepada kita kalau selesai sholat, yaitu sholat Jumat, tapi ini berlaku juga untuk sholat yang lainnya, hendaklah dipisah. Pisahnya gimana? Entah kamu berzikir, bisa sholat di situ juga, atau pindah tempat. Di antara hikmahnya kenapa pindah tempat tadi, biar tempat yang pertama tadi untuk sholat wajib dicatat untuk sholat, tempat yang kedua untuk sholat sunnah dicatat lagi untuk sholat. Makin banyak tempat untuk sholat, berarti makin banyak tempat yang jadi saksi pada hari kiamat. Karena Allah katakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, yaitu bumi itu akan membicarakan tentang apa yang dia saksikan. Di tempat ini dia saksikan si A sholat, pulang ke rumah tempat ini juga saksikan si A itu sholat. Karena Allah sudah mewahyukan kepada bumi atau setiap tempat untuk, ya, menyampaikan seperti itu atau untuk berbicara seperti itu. Jadi ada dua faedah tadi. Kita katakan sholat ini dianjurkan, ada dua manfaat. Kemudian kalau dikatakan di rumah, maka manut di rumah. Karena ada beberapa sholat yang Nabi anjurkan seperti ini di masjid. Contoh misalnya habis pulang dari safar, perjalanan jauh, Nabi SAW mengatakan kalau sampai di rumah, atau ini praktek dari para sahabat dan Nabi SAW, kalau sampai di rumah beliau tidak langsung masuk rumah, namun mampir dulu ke masjid terdekat, lakukan sholat 2 rakaat baru nanti pulang ke rumah. Maka itu dilakukan di masjid. Kalau disuruh di masjid ya di masjid, manut pada kanjeng Nabi. Namun kalau disuruh di rumah ya di rumah seperti di sini. Maka lihat hadisnya tekstualnya seperti apa. Kemudian hadis yang berikutnya tentang sholat Id yang dilakukan oleh Nabi SAW di lapangan dan hukum khutbahnya setelah itu. Kita lihat hadis dari Abu Sa'id. Ia menyatakan karena Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Rasulullah SAW itu biasa keluar pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke tanah lapang, ke lapangan. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah. Dan yang pertama kali dilakukan setelah di lapangan tadi, beliau lakukan sholat dulu. Summa yansarifu fayaqumu muqabilan nas. Kemudian beliau berpaling menghadap para jamaah, lalu beliau wanasu ala sufufihi faya'izuhum wa ya'muruhum. Lantas jamaah tetap di saf-saf mereka. Jadi tidak bubar dari safnya tadi, tetap di saf-saf mereka. Beliau memberikan nasihat kepada mereka, wejangan kepada mereka, dan memerintahkan hal-hal penting kepada mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, yang pertama, sholat Id disunahkan dilakukan di lapangan. Sholat Id dilaksanakan, sholat Id itu disunahkan dilakukan di lapangan. Dan dari hadis ini disimpulkan di lapangan lebih afdol daripada di masjid.
Karena sebenarnya Nabi SAW punya Masjid Nabawi. Sholat di situ lebih besar pahalanya 1000 kali lipat. Dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat daripada sholat di masjid lain. Namun Nabi SAW pilih sholat di lapangan, menunjukkan lapangan lebih afdal. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan, catat baik-baik, ini bukan syarat. Sehingga kalau ada yang sholat di masjid pun tetap sah. Ya, sehingga kalau ada yang tetap sholat di masjid juga tetap sah. Bahkan menurut pemahaman dari ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi, beliau katakan sholat di tanah lapang itu keadaannya kalau masjid sudah nggak muat. Kalau masjid masih muat, tetap dilakukan di masjid. Kalau mungkin gambarannya dahulu di Masjid Nabawi dulu masih kecil. Ya, mungkin gambarnya masih kecil. Imam Nawawi katakan di masjid lebih utama tetap, karena mengingat masjid tempat yang lebih baik daripada di lapangan. Sehingga dari sini kita dapat ambil pelajaran bahwasanya di lapangan bukan syarat. Sehingga gak usah mempersulit orang wajib di lapangan. Kalau memang pilihannya di masjid dan masjid itu muat, ya sudah, gak usah dipaksakan. Namun kalau memang tidak muat, ya di lapangan. Atau memang kalau milih lapangan, ya monggo silakan di lapangan. Namun sekali lagi itu bukan syarat sah sholat id. Ya, yang dikecualikan di sini kalau di Mekah, di Masjidil Haram itu walaupun di masjid tetap lebih utama. Karena dari zaman ke zaman gak pernah ada yang cari-cari lapangan kemudian tinggalkan Masjidil Haram. Ya, gak ada dalam sejarah itu orang tinggalkan Masjidil Haram cari lapangan, gak ada. Lebih-lebih di kota Mekah itu gak ada lapangan yang besar kecuali Masjidil Haram tadi, tempat yang paling besar. Nah, kalau kita memilih tadi di lapangan lebih afdal, ya dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Namun kalau ada uzur, misalnya hujan atau angin kencang atau cuaca yang sangat-sangat dingin, maka tetap dilakukan di masjid atau memilih melakukannya di masjid. Kemudian faedah yang lainnya lagi, salat id itu 2 rakaat. Dan ini sepakat ulama. Sekarang masalahnya gimana kalau tidak dapat sholat id, bangunnya telat, habis subuh tidur. Ya, habis ini padahal tanggal 1 Syawal, habis subuh dia tidur. Bablas bangun jam 7, orang-orang sudah pada pulang. Sholat idnya setengah 7. Gimana kalau tidak dapat sholat id? Ya, sekarang masalahnya gimana kalau tidak dapat sholat id? Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama katakan kalau tidak sholat id, ganti sholat juga 2 rakaat sama seperti sholat id. Ini pendapat dari Anas bin Malik. Jadi berarti dia lakukan 2 rakaat, ada 7 takbir tambahan, ada 5 kali takbir tambahan di rakaat kedua. Namun nggak ada khutbah di sini. Ya, di sini nggak ada khutbah. Pendapat yang kedua menyatakan sholat idnya diganti sholat 4 rakaat. Ini dipilih oleh sebagian ulama seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ada riwayat yang menyebutkan ini dengan sanad yang sahih. Dan ini jadi pendapat Imam Ahmad, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Pendapat yang ketiga menyatakan kalau tidak dapat sholat id, ya sudah tidak sholat apa-apa. Siapa suruh nggak kerjakan sholat. Ini jadi pendapat Imam Abu Hanifah. Ini juga jadi pendapat Al-Muzani dari ulama Syafi'iyah atau Al-Muzni di sini, bukan dari ulama Syafi'i, Al-Muzni. Juga dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga oleh Ibnu Taimiyah.
Karena alasannya tidak ada dalil memerintahkan untuk mengqadha. Karena masalahnya sholat id itu sholat yang dilakukan dengan berkumpulnya orang banyak, maka pensyariatannya cuma seperti itu saja. Dan walau alam pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, kita lihat riwayat yang paling dekat yang dilakukan oleh para sahabat itu apa? Maka pendapat yang paling tepat bisa pilih pendapat pertama atau pendapat yang kedua, yaitu sholat idnya tadi diganti 2 rakaat atau diganti 4 rakaat. 4 rakaat di sini bisa lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat sekaligus salam. Ya. Ini bagi orang yang luput sholat id. Contoh misalnya untuk aparat keamanan punya tugas untuk menjaga keamanan. Ya mungkin dibutuhkan 2 atau 3 orang. Kan kalau lakukan sholat id masih sedikit. Kecuali kalau mungkin satu peloton pasukan mungkin ada 50, ya lakukan sholat id ulang lagi. Namun kalau cuma 2 atau 3, ya maka mereka lakukan tadi sholat 4 rakaat setelah itu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan disyariatkannya khutbah id. Yaitu setelah sholat. Dan ini pensyariatannya karena jamaah untuk sholat id biasanya lebih banyak daripada jamaah sholat Jumat. Karena ada di situ pria, ada di situ wanita, anak-anak pun datang. Dan semuanya berkumpul satu tempat. Masjidnya beda-beda. Ada 5 masjid, 10 masjid bisa jadi satu. Namun di sini disarankan khutbah ya seperti diterangkan sebelumnya ketika khutbah Jumat, ya tentu saja khutbahnya itu yang pertama ringkas, nggak lama-lama. Orang kalau makin banyak orang, makin bagus tuh makin ringkas. Jadi dibuat padat. Kalau dibuat padat, ya isinya ya isi yang bermutu. Jangan malah isi dongeng di dalamnya, ya, atau hal yang tidak manfaat yang diisi. Karena sebagian itu menghadiri ceramah, menghadiri khutbah itu cuma karena perasaan saja. Gak enak saya sama tetangga, gak enak pembicaranya sudah datang. Namun secara batin dia nggak tenang kalau ikut mendengar ceramahnya juga, kan diisi cuma dongeng. Dongeng pun cerita tentang penceramahnya sendiri. Saya dulu tuh ke pasar kayak gini. Cerita seminggu dibawa untuk diceritakan pada para jamaah. Nggak manfaat. Mari kita jelaskan khutbah yang bagus. Itu yang pertama ringkas, yang kedua isinya bermutu, yang ketiga sesuaikan dengan kondisi, dengan momen. Pas sholat id, ya sholat Idul Adha, ya bahasanya yang pas nggak kurban, atau pelajaran dari kurban, atau pelajaran dari haji. Nggak pas itu bahas politik. Jadi sesuaikan momennya seperti apa. Idul Fitri, ya ada mungkin kasus ada yang baru muncul ketika itu, disesuaikan dengan perihal Idul Fitri itu seperti apa. Nah sekarang dulu Nabi SAW itu berkhutbah, beliau khususkan setelah berkhutbah untuk jamaah secara umum, beliau ke belakang atau beliau ke saf belakang, kemudian beliau berkhutbah lagi kepada para wanita. Ini menunjukkan bahwasanya dahulu itu tidak ada pengeras suara seperti saat ini, maka beliau langsung ke belakang. Namun kalau sudah ada pengeras suara cukup satu nasihat. Namun dalamnya dianjurkan ada nasihat khusus untuk para wanita. Suruh mereka taat pada suami, suruh mereka itu mengenakan jilbab, suruh mereka itu rajin bersyukur pada pemberian suami, dan seterusnya.
atau sebab-sebab perempuan itu rusak itu seperti apa. Nah, itu dijelaskan nasihat-nasihat khusus untuk para wanita. Adapun untuk mendengar atau menghadiri khutbah Id tidak wajib. Kalau kita katakan tidak wajib, namun tetap yang paling bagus itu adalah mengambil faedah-faedah dari khutbah tadi, tetap hadir. Kenapa sampai tidak wajib? Dikatakan dalam hadis dari Atha, dari Abdullah bin As-Sa'ib, ia katakan, aku pernah menghadiri salat Id bersama Rasulullah SAW. Ketika selesai salat, Nabi itu berkhutbah, lalu beliau katakan, inna naktubu faman ahabba ayyajlisa falyajlis wa man ahabba falyadhhab. Aku sekarang ini berkhutbah, siapa yang mau, yang monggo silakan duduk dengarkan khutbah, duduklah. Siapa yang mau duduk, yang monggo silakan dengarkan khutbah sambil duduk. Wa man ahabba ayyadhhab falyadhhab. Siapa yang mau pergi, yang monggo silakan pergi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Namun dikatakan catatan ini ada irsal, di sini itu mursal. Namun intinya di sini ini jadi pendapat ulama, mendengar khutbah itu tidak wajib untuk sholat Id. Sehingga di sini syarat untuk para panitia, tolong jangan jamaah itu dibohongin. Jangan sebelum khutbah panitia sudah membuat trik-trik, wahai para jamaah, kalau tidak mendengarkan khutbah sholat Id kalian tidak sah. Tidak ada seperti itu, nggak usah dibohongin jamaah. Kalau memang jamaah ada kerepotan, ngomong anak, nggak bisa di situ malah buat keributan, ibunya itu ingin pulang, ya monggo silakan pulang. Atau ada hajat yang lain yang tidak bisa tunaikan di lapangan, ya silakan pulang. Nggak usah panitia itu buat trik-trik ya supaya jamaah tetap di situ. Ya triknya yang ada, ya gampangnya triknya yang ada, tolong yang nyampaikan khutbah, nyampaikan isi yang bagus. Kalau isinya bagus, orang tertarik terus, sama seperti jualan. Kalau ya orang punya toko pelayanannya bagus, warung pelayanannya itu bagus, dia akan datang terus. Maka jangan buat trik-trik untuk bohongin orang. Ya, jadi dibuat khutbahnya yang menarik, buat jamaah itu tertarik untuk mendengarkan dan hadir. Namun mendengarnya tadi tidak wajib untuk sholat Id. Khutbah untuk sholat Id tidak wajib. Kemudian nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas untuk takbir dalam sholat Id itu ada 7 kali takbir tambahan. Untuk rakaat pertama atau rakaat kedua ada 5 kali takbir tambahan. Dan ada beberapa penjelasan tentang sholat dan khutbah. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Monggo di antara para jamaah ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada yang ingin? Takbir untuk kodok sholat tadi yang dia tidak dapat sholat Id, takbirnya sama, adalah cara sholatnya sama. Kalau dia pilih 2 rakaat, namun kalau pilih yang 4, dia lakukan seperti biasa tanpa takbir itu. Karena tadi cuma 2 untuk yang 2 rakaat saja. Allah. Ada lagi? Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami ucapkan sekian. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.